Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Teman-teman semua kelas 7 yang Ustadz banggakan. Hari ini kita lanjutkan belajar kita, tapi tidak via Zoom. Ustadz siapkan video pembelajaran, mohon nanti antum simak video pembelajarannya. Kita melanjutkan pelajaran pada pekan yang lalu tentang puisi rakyat. Nah, pada pekan yang sebelumnya, sebelum kita mulai belajar kita hari ini, mari kita sama-sama awali dengan membaca basmalah secara bersama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, teman-teman semua, kita lanjutkan belajar kita tentang puisi rakyat. Kemarin kita belajar puisi rakyat itu terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada pantun, kemudian ada gurindam, dan ketiga kita belajar ada syair. Nah, hari ini kita akan pelajari bagaimana cara menelaah struktur dan kebahasaan dari puisi rakyat tersebut. Baik, kita masuk ke materinya. Ini dia. Baik. Nah, puisi rakyat itu kan secara struktur yang akan kita bahas itu pada pantun seperti yang sampaikan tadi, kemudian gurindam, lalu syair. Nah, kita akan bahas tuh dari ketiga ini strukturnya bagaimana, kemudian secara kebahasaannya bagaimana. Ya, oke. Baik, kita langsung saja masuk ke pembahasannya. Iya, sebentar. Oke, ini dia. Contoh telaah struktur dan bahasa dari pantun berikut ini. Telaahlah, dibuat ditelaah. Di sini contohnya pertama, buanglah sampah pada tempatnya. Jangan membuang di tengah jalan. Kalau kita tidak mau bertanya, tidak bisa mencapai semua harapan. Baik, menelaahnya bagaimana? Nah, di sini pertama lihat dulu pantun. Kemarin kita belajar pantun. Pantun itu terdiri dari 4 larik. Oke, warnanya harus ganti kayaknya. Ganti warna dulu, pink. Oke, ganti warna dulu ya. Iya. Pantun itu terdiri dari 4 larik. Larik 1, larik 2, larik 3, larik 4. Larik 1 dan 2, atau baris 1 dan 2 namanya adalah sampiran, sedangkan larik atau baris 3 dan 4 yaitu adalah isi. Isi dengan sampiran itu tidak saling berhubungan. Jadi telaahnya begini. Struktur penyajian pantun di atas terdiri dari 2 larik sampiran dan 2 larik isi. Ya kan? Larik 1 dan 2 dan larik 3 dan 4 itu tidak saling berhubungan. Buanglah sampah pada tempatnya, jangan buang di tengah jalan. Kalau kita tidak mau bertanya, tidak bisa mencapai semua harapan. Jadi antara larik 1 dan 2 dengan larik 3 dan 4 ini tidak memiliki hubungan. Gitu ya. Ini namanya sampiran. Inilah keunikan dari sebuah pantun. Nah, ini kalau ditelaah secara struktur. Bagaimana kalau kita telaah secara bahasanya? Larik 1 dan 2 merupakan kalimat perintah. Mana perintahnya? Buanglah. Kan perintah ya? Buang, silakan buang. Buanglah. Berarti harus dibuang. Sedangkan larik 3 dan 4 ini adalah kalimat saran dengan pola hubungan syarat, yaitu kata kalau. Kalau kita tidak mau bertanya, maka kita tidak bisa mencapai apa yang diharapkan atau semua harapan. Nah, untuk sajaknya apa ini? Sajaknya di sini belakangnya AB. Dah ya. Lanjut ke contoh berikutnya. Begini cara menelaah pantun ya. Oke. Kita masuk ke contoh berikutnya teman-teman.
Nah, contoh berikutnya adalah telaah struktur dan bahasa. Sekarang menelaah struktur dan bahasa siapa? Gurindam. Tadi kan yang pertama pantun, sekarang Gurindam. Gurindam itu berasal dari bahasa mana ya? Nah, silakan untuk jawab sendiri. Lihat jawabannya pada video yang atau pada pembelajaran sebelumnya. Catatan antum loh. Nah, di sini Gurindam. Apabila kelakuan baik berbudi, hidup menjadi indah tak akan merugi. Itu ya. Telaah secara struktur dari Gurindam ini, yang pertama, Gurindam disajikan dalam 2 larik. Ini keunikan Gurindam hanya ada 2 larik, yang mana kedua larik tersebut merupakan isi yang saling berhubungan. Larik 1 merupakan syarat. Larik 1 ini, ingat ya, larik 1 dalam Gurindam itu merupakan syarat akan terjadinya larik kedua. Jadi saling berhubungan. Yang pertama, apabila kelakuan baik berbudi, hidup menjadi indah tak akan merugi. Ketika kita baik kepada orang, ketika kita baik kepada sesama, maka hidup ini tidak akan merugi. Seperti itu. Ini kalau kita telaah secara struktur. Bagaimana kalau kita telaah secara bahasa atau kalimat? Maka Gurindam di atas menggunakan kalimat dengan pola sebab akibat. Sebabnya apa? Jika kita melakukan berbuat baik, maka hidup kita akan terasa tenang, indah, dan tidak akan merugi. Gitu ya? Oke, lanjut. Sudah pantun. Gurindam juga sudah. Yang ketiga apa ya? Yang ketiga adalah syair. Betul. Nah, ini dia. Menelaah struktur dan bahasa dari syair. Baik. Contoh syairnya seperti ini. Hai muda arif budiman, hasilkan kemudi dengan pedoman. Alat perahumu jua kerjakan, itulah jalan membetuli insan. Semua larik dalam syair itu adalah isi. Jadi semuanya memiliki muatan. Ya, ada artinya semua. Nah, di sini kalau kita telaah secara struktur, maka syair ini terdiri dari berapa baris? 1, 2, 3, 4. 4 baris atau 4 larik. Larik sama dengan baris ya. Larik itu sama dengan baris. Oke. Dengan pola rima, yaitu A. Ya kalau A belakangnya A, ini N gitu kan, harus sama semuanya. Tempat lariknya merupakan isi dan terkait dengan bait-bait yang lain, saling berkaitan. Nah, dan terkait misalnya terkait dengan bait-bait yang lain. Ini kalau kita telaah secara struktur. Kalau kita telaah secara bahasa atau kalimat, maka larik 1 menggunakan kalimat menyapa. Coba buktikan mana kalimat menyapa. Kalimat sapaan apa maknanya? Yaitu kata apa? Muda, bukan. Betul, ada kata hai. Hai muda arif budiman. Ini kata sapaan. Larik 2 dan 3 merupakan kalimat perintah. Lihat. Hasilkan kemudi dengan pedoman. Alat perahumu jua kerjakan. Kan suruh kerjakan. Kemudian adapun larik keempat, larik ujung yang terakhir merupakan akibat yang akan ditemui jika melakukan yang diperintahkan pada larik kedua dan larik ketiga. Jadi 4 ini adalah hasil atau akibat yang akan ditemui jika 1, 2, dan 3 ini kita lakukan. Itulah jalan membetuli insan. Itu ya. Dalam syair, pilihan katanya itu biasanya sangat indah dengan makna yang sangat dalam. Ya, ini mah ringkasnya saja seperti itu kira-kira teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Ya, sekarang kita lihat di sini. Kebahasaan atau kalimat yang digunakan pada puisi rakyat. Nanti kita bahas ini dan seterusnya itu pada pekan berikutnya. Yang penting antum saat ini bisa menelaah struktur dan bahasa
dari ketiga puisi rakyat ini. Yang pertama itu kita telaah pantun, kemudian yang kedua kita telaah gurindam, dan yang keempat kita telaah dari syair. Minggu depan kita bahas yaitu tentang ini, kebahasaan dari kalimat perintah. Maaf sebentar. Nah, yang akan kita bahas di sini yaitu ada kalimat perintah, kalimat saran, kalimat ajakan, kalimat seru. Ya, kemudian ada kalimat larangan, kalimat penghubung, kalimat tunggal, dan kalimat majemuk. Baik, kita sudahi dulu belajar kita sampai sini. Kita tutup dengan melafalkan Alhamdulillahirabbil alamin. Baik teman-teman semua, tolong diperhatikan apa yang telah kita bahas hari ini. Saya minta antum catat ya, hanya mencatat saja, tidak usah laporan, silakan catat supaya buat modal antum untuk belajar kembali. Baik, itu saja ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.